Kasus paparan zat radioaktif Cesium-137 atau CS-137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten memunculkan keresahan publik. Pasalnya zat ini sangat berbahaya dan bisa mencemari tanah, air, hingga rantai makanan, bahkan menimbulkan risiko kesehatan seperti kanker. Kasus pencemaran CS-137 ini pun bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain, bahkan hingga mengakibatkan korban jiwa. Salah satu kasus paparan CS-137 yang paling parah pernah terjadi di Goiânia, Brazil pada 1987 yang menewaskan 4 orang dan mengkontaminasi 250 lainnya. Peristiwa ini bermula saat 2 pemulung membobol mesin radioterapi terbengkalai dan menemukan kapsul CS-137 seberat 19 gram. Serbuk yang berpendar biru dalam gelap itu menarik perhatian. Sebagian warga menganggapnya sebagai benda bertuah. Bubuk itu pun dibagi-bagikan, dipamerkan, bahkan ada yang digosok ke kulit. Salah satu korbannya seorang bocah bernama Laide. Menurut laporan resmi IAEA, organisasi internasional yang mempromosikan penggunaan teknologi nuklir secara damai, Laide bahkan menelan sebagian bubuk tersebut. Tak berapa lama kemudian, bocah itu mengalami kerusakan organ dan meninggal pada 23 Oktober 1987. Pemakamannya penuh kegelisahan. Tubuhnya dimasukkan ke peti timah yang dilas rapat-rapat guna mencegah paparan radiasi. Saat itu puluhan warga menolak pemakamannya karena takut tanah kuburan ikut terkontaminasi. Polisi terpaksa menjaga proses pemakaman agar tetap berjalan. Kasus serupa juga pernah terjadi di sebuah apartemen di Kramatorsk, Ukraina pada tahun 1970. Apartemen tersebut dihantui sakit misterius para penghuninya yang sebagian berujung kematian. Warga pun menjulukinya sebagai apartemen terkutuk. Penyelidikan kemudian menemukan kapsul CS-137 tak sengaja tertempel di dinding salah satu unit dan menebar radiasi berbahaya selama bertahun-tahun. Organisasi medis di bidang radiologi dan nuklir, Asosiasi Nuklir Medis dan Keamanan Radiasi Nuklir Ukraina menyebut, akibat paparan jangka panjang, beberapa penghuni meninggal karena kanker. Sejumlah kasus paparan zat radioaktif Cesium-137 menunjukkan betapa berbahayanya zat tersebut bagi manusia. Bagaimana sebenarnya efek CS-137 jika terpapar langsung kepada manusia? Agency for Toxic Substance and Disease Registry and the Environmental Protection Agency memasukkan cesium dalam kelompok zat radioaktif dan berbahaya bagi manusia. Secara alami, cesium ada di batuan, tanah, dan debu, namun dalam keadaan sedikit dan tak bersifat radioaktif. Paparan eksternal CS-137 dalam jumlah besar bisa menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, bahkan kematian. Kondisi tersebut bisa terjadi karena kesalahan penanganan sumber industri CS-137 yang kuat, ledakan nuklir, ataupun kecelakaan nuklir besar. Selain itu, paparan CS-137 meningkatkan risiko kanker karena adanya radiasi gamma berenergi tinggi. Sementara paparan internal CS-137 melalui konsumsi atau inhalasi memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot yang meningkatkan risiko kanker. Di Indonesia, kasus paparan Cesium-137 ini bukanlah hal baru dan pernah terjadi di tahun 2020. Pertanyaannya, mengapa kasus seperti ini kembali terulang? Koordinator Komunikasi Publik Badan Pengawas Teknologi Nuklir atau Bapeten, Abdul Kohar Teguh Eko Prasetyo mengatakan, cemaran Cesium-137 di Cikande dikhawatirkan merupakan fenomena gunung es. Sejumlah persoalan seperti banyaknya pelabuhan tak resmi bisa jadi pintu masuk impor bahan berbahaya, termasuk limbah radioaktif. Oleh karena itu, Bapeten juga aktif melakukan mitigasi lebih lanjut. Sementara untuk mencegah masuknya Cesium-137 dari luar negeri, menurut Kohar, perlu pemasangan Radiation Portal Monitor atau RPM di pelabuhan. Saat ini pemerintah telah menetapkan status kejadian khusus radiasi radionuklida CS-137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. 9 orang dilaporkan telah terpapar zat radioaktif. Kasus paparan Cesium-137 kembali menjadi peringatan serius akan bahaya zat radioaktif. Pengawasan ketat, terutama di pintu-pintu masuk negara, sudah jadi urgensi. Tata kelola kawasan industri pun mesti memperhatikan potensi pencemaran zat berbahaya. Apalagi dalam kasus Cikande, diduga Cesium-137 tersebar dari industri peleburan logam di dalam kawasan. Dengan kasus yang terus berulang, langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terulang?